Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik, kita lanjut ke pertemuan kita yang ke-37. Kita sudah di buku ke-11 ya adik-adik ya, di Penaklukan Mekah. Kita mulai. Sebelum kita mulai, adik-adik, pastikan adik-adik sudah menyelesaikan kewajiban adik-adik untuk sholat 5 waktu dan doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Adik-adik tersayang, mendadak terjadilah peristiwa menggemparkan. Suatu malam, Bani Bakar yang merupakan sekutu orang Quraisy menyerang musuh lamanya, Bani Khuza'ah. Saat itu, Bani Khuza'ah tengah tertidur lelap di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar segera memihak Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah menggabungkan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serangan mendadak itu membuat Bani Khuza'ah terdesak dan kewalahan. Dalam pertempuran itu, diam-diam pihak Quraisy membantu Bani Bakar. Padahal itu merupakan pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rupanya, orang Quraisy sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Mereka mengira kaum muslimin sudah hancur dalam pertempuran Mu'tah. Bani Khuza'ah lari berlindung ke sekitar Ka'bah. Di tempat itu, orang-orang Bani Bakar sendiri mengingatkan pemimpin mereka untuk tidak meneruskan perang di tanah suci Ka'bah. Wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci. Ingat Tuhanmu, Tuhanmu. Namun, Naufal bin Muawiyah ad-Diyali, pencetus serbuan ini, menjawab dengan kasar. Tidak ada Tuhan pada hari ini, wahai Bani Bakar. Lampiaskan dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu, kalian boleh mencuri tanah suci. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci? Akhirnya, Bani Khuza'ah baru benar-benar bisa menyelamatkan diri dari pembantaian setelah mereka mundur dan meminta perlindungan di rumah keluarga Budail bin Warqah al-Khuzai. Setelah itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Amr bin Salim al-Khuzai cepat-cepat pergi ke Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat di dalam masjid. Di tempat itu, ia membacakan syair. Ya Rabbi, aku mengingatkan Muhammad dan menyeru persahabatan ayah kami dan ayahnya pada masa lalu. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian. Mereka mendesak hingga ke Ka'bah dan membunuh kami saat sedang ruku dan sujud kepada Ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau pasti akan dibela, wahai Amr bin Salim. Saat itu muncul awan mendung di langit. Beliau pun bersabda, mendung ini akan memudahkan pertolongan Bani Ka'ab, sebutan lain untuk Bani Khuza'ah. Oke, para pelanggar perjanjian dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 55-56, Allah berfirman, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Quraisy mengutus Abu Sufyan. Adik-adik tersayang, tindakan para pemuda Quraisy membantu Bani Bakar sangat disesali oleh para pemimpin mereka. Karena itu mereka mengutus Abu Sufyan sendiri pergi ke Madinah untuk menguatkan kembali perjanjian dan memperpanjang waktunya sampai di tujuan. Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menemui putrinya Ummu Habibah yang sudah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oh, ternyata Abu Sufyan punya putri dan putrinya menikah dengan Rasulullah ya adik-adik ya. Namanya Ummu Habibah. Di rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan masuk dan ingin duduk di tikar tempat biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Namun Ummu Habibah segera melipat tikar itu sebelum diduduki ayahnya. Hai putriku, apakah engkau lebih sayang pada tikar itu daripada aku? Geluh Abu Sufyan. Ini adalah tikar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayah adalah orang musyrik yang kotor. Saya tidak ingin ayah duduk di atasnya. Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah dariku. Setelah itu Abu Sufyan langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bicara panjang lebar membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memperpanjang perjanjian. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menanggapinya. Abu Sufyan belum putus asa. Ia pergi ke Abu Bakar dan meminta agar Abu Bakar membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar berkata, "Aku tidak sudi melakukannya." Kemudian giliran Umar bin Khattab yang diminta Abu Sufyan agar mau membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menjawab, "Layakkah aku meminta pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah? Demi Allah, walau hanya pasir yang ada di tanganku, tentu pasir itu akan kupergunakan untuk melawan kalian." Untuk terakhir kalinya, Abu Sufyan mencoba meminta pertolongan kepada Ali bin Abu Thalib yang saat itu sedang bermain dengan Hasan dan Husain bersama Fatimah Az-Zahra, istrinya. Namun dengan lembut Ali menjawab, "Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengambil putusan, tidak seorang pun dari kami yang bisa menarik putusan beliau itu." Gelaplah rasanya dunia ini bagi Abu Sufyan. Ia telah mengemis-ngemis kepada orang-orang yang dulu pernah disiksanya. Sampai akhirnya terusir dari Mekah. Ia kembali pulang dan membawa kabar buruk itu bagi kawan-kawannya. Jangan daku ditangisi. Nih, siapa ya adik-adik? Setelah masuk Islam, Abu Sufyan seolah mengisi hari-harinya untuk menebus kesalahan masa lalu. Ketika akan meninggal, ia menatap keluarganya yang sedang menangis, mengelilingi tempat tidurnya. Janganlah daku ditangisi, katanya. Karena semenjak masuk Islam, tidak sedikit pun daku berlumur dosa. Insya Allah, Abu Sufyan bertobat kepada Allah ketika Abu Sufyan sudah mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Abu Sufyan itu adalah contoh orang yang berkomitmen ya adik-adik ya. Oke, lanjut. Surat Hatib bin Abi Balta'ah. Adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar ini hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Namun, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy tentang rencana ini. Surat itu dibawa oleh Sarah, seorang budak wanita yang diberi upah oleh Hatib. Setelah menyembunyikan surat dalam gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu tentang hal ini, sehingga beliau cepat menyuruh Ali bin Abu Thalib dan Al-Miqdad menyusul pembawa surat itu. Keduanya pun memacu kuda kencang-kencang. Mereka berhasil menyusul Sarah dan berkata, "Serahkan surat yang kau bawa." "Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Ali dan Miqdad menggeledah hewan tunggangan dan barang bawaan wanita itu dengan teliti. Ketika tidak juga menemukan apa yang dicari, Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku bersumpah demi Allah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong. Jika engkau tidak mau menyerahkan surat itu, kami akan benar-benar memeriksa dirimu maksudnya. Mengetahui kesungguhan Ali, wanita itu pun menyerahkan suratnya. Setelah surat itu sampai di tangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hatib. Apa ini wahai Hatib? Rasulullah jawab Hatib, demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada perubahan pada diri saya. Namun saya mempunyai seorang anak dan keluarga di tengah-tengah Quraisy. Maka itu sebabnya saya hendak memberitahu mereka. Umar bin Khattab maju dan berkata, Rasulullah, serahkan kepada saya, akan saya penggal lehernya. Orang ini bermuka dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Apakah engkau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang-orang yang turut dalam perang Badar? Lalu Allah memerintahkan, berbuatlah sekehendak kalian, kalian kuampuni. Umar pun menangis sambil berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Begitu adik-adik, jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah satu pahlawan di Badar. Nah, Allah memberi jaminan kepada mereka, ya para pahlawan Badar, keistimewaan adik-adik. Dan tidak diberikan kepada perang-perang berikutnya. Karena ketika di perang Badar itu, benar-benar Rasulullah dan para sahabat itu tidak dalam kondisi yang siap berperang. Namun ketika itu adalah perang pertama yang sangat menguji keimanan dan kekuatan iman para sahabat ya adik-adik ya. Jadi di situ ya, saking gentingnya saat itu ya, waktu Rasulullah sangat bergetar memohon kepada Allah, menangis begitu ya, karena kekhawatiran Rasulullah dengan kondisi para sahabatnya kala itu. Dan akhirnya Allah menurunkan banyak para malaikat untuk membantu di perang Badar. Jadi pahlawan Badar itu diberi konsekuensi ampunan dosa. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemampuan menyimpan rahasia. Saat berhadapan dengan musuh, kemampuan menyimpan rahasia menjadi sangat penting. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia lebih banyak tergelincir karena mulutnya daripada karena kakinya. Kerahasiaan dalam gerakan ke Mekah ini diperlukan agar pasukan muslimin mampu memberikan kejutan sehingga Mekah bisa takluk tanpa pertumpahan darah. Tuh ya adik-adik ya, jadi ini rencananya Rasulullah itu memang jangan sampai berita bahwa Rasulullah akan pergi ke Mekah itu diketahui oleh orang-orang di Mekah. Pasukan muslim berangkat. Akhirnya berangkatlah pasukan muslim. Saat itu adalah tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Karena itu, ketika tiba di Mar Az-Zahran, jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang sampai saat itu belum tahu adanya bahaya, akhirnya mulai curiga. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk mengetahui apa yang terjadi. Suatu malam, ketika sedang mengintai, Abu Sufyan dipergoki Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas membawa Abu Sufyan ke perkemahan kaum muslimin. Keesokan harinya, ia diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tenda beliau. Kasihan engkau Abu Sufyan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sudah saatnya bagimu mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Demi ayah dan ibuku,
Jawab Abu Sufyan, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Aku memang sudah menduga bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah mencukupi segalanya. Kasihan engkau Abu Sufyan. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Bukankah tiba waktunya engkau harus mengetahui bahwa aku Rasulullah? Demi ayah ibuku, sungguh engkau bijaksana, pemurah, dan suka menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, untuk mengetahui engkau utusan Allah, masih ada ganjalan di hatiku. Akhirnya, Abbas pun turun bicara. Celaka engkau Abu Sufyan, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, sebelum beliau menghukum mati engkau, karena permusuhan keras yang telah engkau lancarkan pada Islam. Abu Sufyan pun memeluk Islam. Kemudian Abbas pun berbisik, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri. Maka berilah dia sedikit kebanggaan. Baiklah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dirinya akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, juga akan aman. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Abbas memperlihatkan keagungan pasukan Muslim. Dari atas bukit, Abbas dan Abu Sufyan melihat pasukan lewat barisan demi barisan. Begitu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi pasukan Muhajirin dan Ansar, Abu Sufyan berkata, tidak seorang pun sanggup menghadapi mereka. Abbas, kerajaan keponakanmu akan menjadi besar. Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, melainkan kenabian. Kalau begitu lebih bagus lagi. Tuh ya. Jadi Abu Sufyan dan Abbas ini sebetulnya adik-adik ya. Abbas tuh saya sangat menyayangi Abu Sufyan. Mereka itu bersahabat adik-adik. Jadi kalau punya sahabat adik-adik tersayang ya, kita ajaklah pada kebaikan, jalan kebenaran ya adik-adik ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, adik-adik jangan lupa ingatkan sahabatmu. Kalau kamu sayang karena Allah, seperti itu ya adik-adik ya. Kasihan sahabat kita adik-adik kalau dia tergelincir ke jalan yang tidak benar. Jadi pelan-pelan kita doakan sahabat-sahabat kita terus mengajak dia dalam kebaikan. Seperti itu adik-adik ya. Semoga adik-adik tetap bertemu dengan para sahabatnya sampai jannah, sampai ke surga. Oke, lanjut ya. Gerakan tipuan. Untuk mengelabui musuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim patroli kecil di bawah pimpinan Abu Qatadah ke arah Batan Idam, 30 mil dari Madinah ke arah Syria. Tujuan ekspedisi ini untuk memberi kesan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengarahkan serangan ke sana, bukan ke Mekah. Oke, lanjut. Fathu Mekah. Fathu Mekah, apa itu adik-adik? Setelah pasukan Islam lewat, Abbas berkata kepada Abu Sufyan, selamatkanlah kaummu. Maka cepat-cepat Abu Sufyan memacu tunggangannya memasuki Mekah sambil berseru, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang dengan membawa pasukan yang tidak mungkin dapat kalian lawan. Barang siapa yang masuk ke rumahku akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya akan selamat. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga selamat. Namun, tidak semuanya menuruti Abu Sufyan. Ikrimah bin Abu Jahal memimpin sepasukan Quraisy untuk melawan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membagi pasukannya untuk memasuki Makkah dari 3 jurusan. Sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid. Sayap kiri dipimpin Zubair bin Awam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan dari dataran tinggi Qida. Sa'ad bin Ubadah berseru,
Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah perkataan ini. Hari ini adalah hari kasih sayang. Pada hari ini Allah mengagungkan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang membaca surah Al-Fat dengan suara yang sangat merdu. Beliau memasuki Mekah tidak dengan mengangkat wajah seperti seorang penakluk, namun justru menundukkan kepala tanda syukur kepada Allah. Karena itu, beliau menunjukkan wajah tidak suka ketika dilihatnya pasukan Khalid bin Walid bertempur karena diserang oleh pasukan Ikrimah. Namun, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketentuan Allah selalu baik. Pasukan Quraisy terkalahkan dan Ikrimah melarikan diri. Tiba di depan Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Hajar Aswad, menciumnya dan bertawaf keliling Ka'bah. Beliau menunjuk dengan busur ke arah 360 buah berhala di sekeliling rumah suci sambil membacakan ayat Al-Quran. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Maka berhala-berhala itu pun dirobohkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah dan bertakbir ke 4 sudutnya. Beliau melihat di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sedang bermain undian anak panah. Beliau mengutuk orang yang membuat gambar itu. Setelah itu, Bilal naik ke atas Ka'bah dan berazan karena waktu salat zuhur telah tiba. Mekah sangat terkejut. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mempunyai 3.000 tentara dalam perang Khandaq menghadapi 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya. Kini, mendadak beliau muncul di depan Mekah dengan 10.000 prajurit. Quraisy begitu terkejut dan ketakutan sehingga tidak mampu memberi perlawanan kecuali menyerah. Baik, kita lanjut. Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Adik-adik tersayang kemudian mengucapkan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan khutbah di hadapan orang-orang Mekah. Tiada ilah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah yang telah menepati janjinya, memenangkan hambanya Muhammad dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya segala macam balas dendam, harta dan darah semuanya berada di bawah kakiku ini, kecuali penjaga Ka'bah dan pemberi air minum kepada jemaah haji. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan kejahiliyah dan mengagungkan keturunan. Semoga orang berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Wahai kaum Quraisy, menurut pendapat kalian, tindakan apakah yang hendak kuambil terhadap kalian? Orang-orang Quraisy menjawab, tentu yang baik-baik, wahai saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Beliau pun bersabda, pergilah kalian semua. Kalian semua bebas. Setelah itu, berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum laki-laki Quraisy untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu, giliran kaum wanita. Di antara kaum wanita itu hadir Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ia menyamar karena dulu telah bertindak kejam terhadap Hamzah pada perang Uhud. Adik-adik masih ingat ya, waktu itu Hindun, istrinya Abu Sufyan, itu sempat menyuruh budaknya yang bernama siapa ya adik-adik? Tuh ya, jadi Paman Hamzah
itu tertombak oleh seorang budak tersebut. Nah, budak tersebut adalah teman dari Bilal bin Rabah. Adik-adik ingat siapa namanya? Tuh, kalau ada adik ingat, silahkan adik-adik tulis di komentar di bawah. Oke. Nah, tanpa memegang tangan para wanita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbohong. Di tengah-tengah baiat itu, Hindun menyela, "Demi Allah, aku dulu sering mengambil uang Abu Sufyan. Aku tidak tahu apakah hal itu dihalalkan atau tidak." Abu Sufyan yang saat itu hadir berkata, "Aku halalkan semua hartaku yang pernah kau ambil." "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya, aku adalah Hindun binti Utbah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Abu Sufyan. "Maafkan ia atas perbuatannya yang lalu. Semoga Allah memaafkanmu." Tuh ya adik-adik ya, adik-adik sudah ingat siapa nama budak suruhan dari Hindun ini adik-adik? Oke, namanya adalah Al-Washi. Oke, adik-adik benar ya, Washi ya. Washi juga nanti adik-adik juga masuk Islam ya adik-adik ya setelah Fatu Makkah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemaaf. Tidak akan pernah ada dalam sejarah seseorang yang mampu memberi maaf seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy inilah yang dulu membunuh para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina, mencaci, melukai, memboikot, mengusir, dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan untuk membalas, beliau bersabda, "Kamu semua bebas." Masya Allah ya adik-adik ya. Fadalah, fadalah. Siapa ini ya? Oke adik-adik, kita sudahi dulu ya. Membaca dan mendengar kisah dari Muhammad teladanku. Kita bisa lanjutkan esok hari ya di buku ke-11 kita di Penaklukkan Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.